Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai penyakit hemoroid atau yang di istilah awam sering disebut ambeien atau wasir. Sebenarnya hemoroid ini merupakan struktur normal pada bagian rektum kita ya, atau bagian akhir dari saluran cerna, dan dimiliki oleh semua orang. Tapi bisa menjadi masalah kalau struktur ini mengalami kelemahan. Oke, untuk jelasnya kita lihat dulu secara anatomisnya ya. Oke. Ini adalah penampang dari bagian akhir saluran cerna kita. Ini rektum, ini anus. Nah, di sekeliling anus ini ada yang disebut sebagai plexus hemorrhoid. Fungsinya plexus hemorrhoid itu sebagai bantalan untuk melindungi sphincter anus ya. Jadi sphincter itu kan fungsinya untuk mengkerut dan melonggar gitu ya, supaya kotoran atau tinja bisa keluar. Nah, karena banyak ininya gerakannya gitu ya, untuk dilindungin supaya nggak cepat rusak, itu ada plexus hemorrhoid. Nah, dalam keadaan normal plexus hemorrhoid itu adanya di dalam gitu ya, di antara rektum dan anus gitu ya, letaknya di sini. Nah, kalau dalam keadaan tertentu si dinding plexus ini melemah, kendor dia, ini akan membesar, menjendol dia ke dalam rektum. Nah, kalau udah dindingnya lemah terus kedorong-dorong dari atas karena isi dari si rektum ini dorong-dorong si plexus hemorrhoid, bisa turun dia. Nah, kalau dindingnya masih elastis, habis turun begitu sini kosong, dia bisa naik lagi. Tapi kalau elastisitasnya berkurang, dia nggak bisa naik sendiri. Nah, setelah turun harus didorong pakai jari supaya naik lagi. Atau kalau yang udah lemah banget gitu ya, itu dia nggak bisa didorong, tetap dia keluar nampak di anus. Nah, itu adalah penjelasan singkat. Jadi secara garis besar ya, hemoroid ini ada 4 stage berdasarkan penjelasan saya tadi. Kalau dia masih di dalam aja, itu namanya C1, grade 1. Kalau dia bisa turun tapi masih bisa naik sendiri, itu grade 2. Kalau dia membutuhkan bantuan supaya kembali ke tempat asalnya, itu grade 3. Dan grade 4 itu yang didorong-dorong pun udah nggak bisa. Oke ya. Tanda-tandanya gejala yang sering dialamin apa? Kalau dia keluar udah jelas ya, udah kita berasa ada benjolan, ada sesuatu di anus, di lubang untuk buang air besar. Itu bisa didorong apa enggak, bisa balik sendiri apa enggak, itu yang grade 2, 3, 4. Kalau yang grade 1 itu seringan kita berasanya nggak mungkin nggak nyeri gitu ya, tapi tahu-tahu berdarah dan darahnya merah segar gitu ya. Kita suka kaget, pasien tuh suka takut gitu. Kenapa kok buang air besar berdarah gitu ya, apalagi darahnya banyak merah gitu ya. Itu yang sering membawa pasien ke dokter sih. Itu untuk yang grade 1 gitu ya. Jadi biasanya kalau yang di dalam itu nggak sakit ya, tapi kalau udah sampai keluar tuh sakit, karena satu terjepit gitu ya, terasa ada yang terjepit. Kedua itu kalau kering dia gampang luka dan pedih gitu. Nah, udah gitu kalau duduk jadi nggak nyaman karena ganjel gitu kan, apalagi kalau udah ukurannya agak besar gitu ya, bisa nyeri gitu. Nah, itu tanda gejala yang sering dialamin. Diagnosanya sih gampang, kalau kelihatan gitu ya, oh itu udah pasti hemoroid lah. Kalau kita bisa lihat, dokternya bisa lihat. Kalau yang di dalam paling kita perlu lakukan colok dubur. Jadi kita masukkan jari yang pakai sarung tangan, kita lihat ada yang berdarah enggak, atau kita raba ada yang benjol-benjol enggak di daerah perbatasan antara rektum dengan anus gitu ya. Yang tuh, kalau ada benjolan, wah kemungkinan nih hemoroid gitu ya. Kalau benjolannya agak lain bentuknya keras,
berbungkal-bungkal, itu mungkin bukan hemoroid. Mungkin kita harus lakukan hal-hal lain, kita harus buka dan lihat apa itu, atau mungkin kita kalau perlu harus biopsi. Nah, tapi kalau benjolannya sifatnya agak lunak, terus permukaannya masih rata, dan ditambah dengan penjelasan dari pasien riwayatnya seperti apa, kita bisa diagnosa bahwa itu hemoroid gitu ya. Nah, hemoroid ini sering terjadi pada mereka yang satu, sering mengalami sembelit atau konstipasi. Dua, mereka yang pola untuk buang air besarnya tidak teratur. Ya. Terus yang ketiga, pada ibu hamil. Kenapa? Oke, karena pada keadaan-keadaan seperti itu, tekanan di dalam perut itu besar, meningkat gitu ya. Nah, tekanan di dalam perut meningkat, udah gitu ditambah kalau sembelit gitu ya, BAB-nya jadi keras sehingga menekan ke atas, menekan ke bawah. Kalau ke bawah ya jadinya hemoroid gitu loh. Jadinya gangguan hemoroid. Jadi tinja kita semakin lama dia berada di dalam usus besar gitu, itu akan semakin keras karena di usus besar itu terjadi penyerapan cairan. Kan? Semakin lama di usus besar, semakin keras dia, semakin sulit untuk dikeluarkan, semakin butuh upaya besar untuk mengeluarkannya, ngeden. Nah, waktu ngeden gitu kedorong kan ke bawah. Nah, kalau bayangkan kalau tinjanya keras, besar, neken ke bawah, ya yang lembek ini plexus hemoroidnya lama-lama jadi istilahnya seperti balon gitu ya. Ditarik, lama-lama kendor dia. Jadi terjadilah kerusakan plexus hemoroid itu, atau kadang ya berdarah kalau ininya tekanannya terlalu besar gitu ya, gesekannya terlalu kuat, berdarah dia. Nah itu mengapa bisa terjadi. Nah terus kalau kita udah tahu nih letaknya di situ, terjadinya kenapa, terus bagaimana cara mengatasinya? Pertama, yang paling gampang cara mengatasinya yaitu dengan membuat si tinja. Jadi kan plexus itu melemah, plexus hemoroid melemah itu kan karena kedorong sesuatu yang keras kan. Yang mendorong itu biasanya kan si tinjanya itu. Nggak bisa langsung dari isi perut yang masih di atas mendorong. Itu adalah isi perut yang di bawah, yang di rektum yang mendorong. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus usahakan supaya tinja itu lunak, gampang lewat di rektum, gampang lewat di anus, sehingga kita nggak perlu ngeden untuk mengeluarkannya. Nah, gimana caranya membuat tinja kita itu lunak? Satu, perlu banyak makan makanan berserat, yaitu sayur dan buah-buahan segar. Ya, jangan saya susah makan sayur, saya nggak doyan makan buah, di jus aja. Di jus memang ada seratnya, tapi seratnya udah berubah bentuk ya, gitulah. Seratnya udah bukan serat-serat panjang, tapi serat-serat yang hancur gitu kan. Apalagi kalau di jusnya sampai halus banget gitu ya. Jadi bagusnya sayur dan buah itu dimakan dalam keadaan segar, itu untuk memberi volume bentuk pada si tinja gitu ya. Satu, kenapa kita perlu? Karena di usus kita, di rektum kita, di anus kita itu ada semacam sensor. Kalau sudah terisi, dia akan kirim sinyal ke otak, sudah waktunya ke toilet, sudah waktunya buang air besar. Kita berasa gitu ya. Nah, kalau si serat ini kurang, nggak ada teksturnya gitu tinja kita. Nah, jadi kita perlu sayur dan buah-buahan segar. Kedua, kita perlu banyak minum. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, di usus besar, di kolon itu terjadi penyerapan cairan. Kalau kebutuhan cairannya kita nggak terpenuhin dari minum, penyerapan cairannya lebih hot ya di bawah gitu ya, lebih giat lagi. Nah, kalau kita cukup cairannya, penyerapan di bawah nggak terlalu aktif gitu ya, tetap terserap tapi nggak terlalu giat dia bekerja.
gitu ya. Jadi kita perlu banyak cairan. Udah gitu kan kalau tinja kita emang banyak cairan, di bawah terserap pun masih banyak sisanya di feses kita gitu loh. Jadi masih agak lunak si fesesnya. Oke, itu supaya bentuknya, tekstur dari tinjanya itu lunak dan gampang dikeluarkan. Saya bilang lunak ya, bukan cair. Kalau tekstur tinja kita cair itu udah lain, itu udah termasuk diare. Apalagi kalau yang sehari 3 kali, 4 kali lain. Nah, kita target kita supaya bentuknya itu lunak dan gampang dikeluarkan. Kira-kira itu seperti odol gitu ya. Jadi lunak seperti itu aja. Jadi masih bisa berbentuk gitu. Nah, terus gimana caranya supaya pengeluarannya itu lancar? Tubuh kita ini kan bekerja berdasarkan irama tertentu sebenarnya ya. Jadi kita upayakan supaya kita buang air besar di waktu yang sama, teratur setiap hari. Jangan bilang, oh saya hari ini nggak mau, oh saya hari ini repot, oh saya hari ini nggak berasa apa-apa tuh, jadi skip hari ini nggak ke kamar mandi untuk buang air besar gitu ya. Nanti yang ada badan kita itu iramanya nggak terbentuk, jadi kurang sensitif dia menangkap sensor-sensor yang di tubuh kita. Nah itu apalagi kalau yang sering tuh pada anak-anak kecil ya. Jadi anak kecil itu mereka sensornya kurang peka, apalagi kalau yang lagi asik main gitu ya, lupa nggak ke kamar mandi, nggak BAB, terus berhari-hari nggak BAB, giliran penuh gitu ya, ususnya penuh mau BAB nyeri karena udah keras tinjanya. Nah terus karena nyeri keras di anusnya itu kan jadi susah keluarnya. Nah karena belum terbentuk siklusnya gitu ya, si anusnya itu susah dia relaksasinya. Nah waktu berusaha mendorong sakit karena ada pecah, anusnya itu robek gitu, pedih. Akhirnya nggak jadi buang air besar, ditahan lagi. Makin ditahan, makin keras, makin banyak, makin numpuk BAB-nya di dalam, makin susah dikeluarin. Makin susah dikeluarin, makin keras di anus. Itu jadinya seperti lingkaran setan gitu ya. Makin lama makin nggak dikeluarin, makin keras, makin susah, makin sakit. Nah, jadi paling bagus ya dibuat kebiasaan, jangan nunggu sampai sakit, jangan nunggu sampai pedih gitu ya. Kita biasakan buang air besar setiap hari, kalau boleh di waktu yang sama gitu ya. Itu untuk membentuk kebiasaannya. Nah terus dibantu juga selain itu dengan postur untuk buang air besar yang ergonomis gitu. Jadi posisi yang paling bagus untuk buang air besar adalah jongkok, karena pada saat jongkok si rektum itu bentuknya lurus, anusnya terbuka gitu ya. Jadi lebih gampang, nggak membutuhkan tenaga dorongan lebih besar untuk mengeluarkan isi dari rektum. Bayangkan kalau kita pakai toilet duduk, waktu kita duduk kan pahanya lurus gitu ya. Nah sini kan pantat gitu ya, pantatnya begini. Jadi menutup si anus yang ada di tengah-tengah. Nah kalau kita jongkok kan begitu, posisinya pahanya kan agak tertarik gitu ya. Jadi anusnya lebih gampang terbuka gitu. Jadi lebih gampang untuk mengeluarkan isi dari rektum. Jadi itu ya untuk membantu mencegah terjadinya hemoroid. Jadi dari makanannya perlu banyak sayur buah berserat, terus banyak minum air. Oke, airnya itu yang paling bagus adalah air putih ya. Bukan kopi, bukan teh, bukan susu, bukan macam-macam. Paling bagus adalah air putih. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan cairan itu ya air putih. Kalau minum-minuman lainnya itu takut ada kandungan lain. Misalnya nih kayak kopi, teh itu kan mengandung kafein. Kafein itu ada sifat diuretik, justru mengeluarkan cairan, meningkatkan pengeluaran cairan gitu. Jadi paling bagus air putih, oke? Terus yang ketiga dengan membentuk kebiasaan buang air besar yang bagus secara rutin, ya.
Terus yang keempat dengan posisi jongkok. Bagaimana kalau misalnya toilet kita di rumah udah terlanjur toilet duduk? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa taruh bangku kecil atau dingklik atau ya apalah gitu ya di lantai toilet supaya kita bisa injak. Jadi telapak kaki kita itu terangkat. Jadi posisinya ya seperti jongkok gitulah ya. Jangan jongkok di toilet duduk karena itu berbahaya. Satu, bisa kepleset jatuh. Kedua, bisa toiletnya itu pecah karena toilet duduk itu nggak dirancang untuk diinjak. Bisa pecah nanti. Kalau pecah lain urusannya gitu ya. Oke, itu adalah sharing saya hari ini mengenai penyakit hemoroid atau ambeien atau wasir. Kalau misalnya dengan cara yang saya sharingkan hari ini masih nggak bisa juga, gitu ya, bagaimana dong? Kita ke dokter. Di dokter nanti ada beberapa pilihan. Kalau dia belum terlalu parah, masih grade 2 atau grade 3 yang awal gitu ya, yang ukurannya nggak terlalu besar, dokter masih bisa kasih obat. Obat ini akan memperkuat si dinding dari plexus hemorrhoid. Tapi ini bukan obat yang once for all, sekali sembuh nggak akan kumat lagi. Kenapa? Karena kembali pada kebiasaan, kembali pada tekanan di dalam perut kita. Meskipun dia udah sembuh, kalau kebiasaan buang air besarnya jelek akan kumat lagi. Yang tadinya dikasih obat dia udah kuat dindingnya, kalau tetap kebiasaan jeleknya itu nggak dihentikan akan lemah lagi gitu ya. Jadi obat ini hanya untuk membantu, bukan untuk menyembuhkan selamanya, bukan. Yang saya sharingkan tadi, meskipun kita dipakai obat, tetap harus dilakukan supaya mencegah terjadinya hal yang sama di kemudian hari. Oke, dan pakai obat juga jangan diharapkan simsalabim hari ini minum besok sembuh. Enggak, butuh waktu itu obat untuk memperkuat plexus hemoroidnya. Nah, kalau hemoroidnya itu udah terlalu lemah, udah nggak bisa pakai obat, nggak mempan, atau yang grade 4 yang udah di luar, udah sangat mengganggu, jalannya adalah dengan operasi. Jadi dokter bedah akan membuang si jaringan yang udah lemah itu, terus disambungkan yang sehat. Bisa dengan cara yang tradisional, dengan jarum dan benang, menggunting gitu ya, bisa dengan stapler atau apalah, itu nanti bisa ditanyakan ke dokter bedah gitu ya. Tapi sama, meskipun sudah dioperasi, tetap kita harus buat kebiasaan buang air besar yang baik. Kalau enggak bisa kumat lagi. Yang di sini disembuhin, yang di sana nanti jadi gitu ya. Oke, jadi sekian sharing saya hari ini mengenai penyakit hemoroid atau wasir atau ambeien. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.